أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون العالمين منذرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mengantarkan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan keimanan kepada kita dari keimanan yang telah ada dan terus membuka hidayahnya, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu hikmah, berkah dengan kemuliaan bulan Zulqa'dah yang mulia. Jadi bulan Zulqa'dah adalah bulan Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu-pintu kebajikan, ya, niat-niat baik kita untuk menuju kepada puncak jihad yaitu 9 Zulhijjah dan digolongkan kepada bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang disucikan Allah, dan bulan kita diwajibkan untuk menghormati bulan haram. Nah, hari ini kalau kita hitung kalender kita sudah masuk di 17, ya 17 menjelang 18 Zulqa'dah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semangat jihad kita, semangat kesungguhan kita untuk mengamalkan Islam, untuk mengabadikan dalam sejarah kehidupan kita di dunia ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesungguhan. Ya, penuh dengan kesungguhan untuk mengamalkan apa-apa yang telah Allah turunkan melalui Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, karena terkait dengan semangat jihad yang begitu tinggi yang Allah tanamkan kepada umat Nabi Muhammad, khususnya di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, dan di bulan Muharram, dan kita telah bahas bahwa 41 kali kata-kata jihad Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang paling banyak itu di dalam apa, Bu? Surah At-Taubah. Berapa kali? Nah, seluruhnya secara keseluruhan itu ada 41 kali. Jadi bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Bersungguh-sungguh untuk mencintai Al-Quranul Karim. Bersungguh-sungguh untuk berislam. Maka mau tidak mau kita memang harus terus belajar dan menekuni ini. Hari ini kita akan bahas tentang surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu adalah surah ke-8. Ya, ayat 65, ayat 66. Al-Anfal artinya adalah harta rampasan perang. Al-Anfal juga berarti pendapatan. Ya kan? Pendapatan, bukan pendapat. Pendapatan. Kalau pendapatan apa, Bu? Uang masuk. Kalau kita secara global uang masuk. Ada yang enggak kita yang senang kalau ada uang masuk? Ibu-ibu senang kali kan, kita kan, laki-laki juga senang. Jadi Al-Anfal adalah harta rampasan perang, barang dapat, tabungan, investasi. Kira-kira kita kalau digambarkan investasi bagaimana? Sesuatu yang menguntungkan. Tapi di sini Al-Anfal adalah keuntungan ukhrawi, akhirat. Ya, makanya nanti orang mukmin keuntungan yang paling tinggi adalah mereka yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu adalah engkau rindu berjumpa dengan Allah. Ya, takwa itu adalah engkau rindu berjumpa dengan Allah. Takwa itu engkau mencintai akhirat.
Takwa itu engkau mengamalkan Quran. Ya urutannya saya buat nomor 3 dulu tadi. Sebenarnya urut nomor 1 dulu. Takwa itu satu, mengamalkan Al-Quran. Takwa itu. Karena kalau kita udah amalkan Al-Quran, otomatis kita akan mencintai akhirat. Karena di dalam Quran, semuanya dikupas tentang kehidupan yaumil akhir. Nah, kita manusia di dunia ini mempersiapkan untuk buat rumah saja, rumah tinggal. Itu kadang-kadang persiapannya sampai 15 tahun. Maka banyaklah pinjaman-pinjaman untuk rumah berapa? 15 tahun pinjam ke BPD ya Bu ya. Tabungan untuk rumah. Itu untuk rumah tinggal. Nah, macam mana persiapan untuk rumah tinggal yaumil akhir? Kayak gitu ya. Bu Sal mau berangkat haji, persiapan kopernya, bajunya, kemamahnya, macam-macam. Persiapan. Ya kan? Nah, itu persiapan fisik kita. Nah, ini yang paling utama, persiapan ruh. Persiapan kita adalah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Anfal secara keseluruhan menceritakan tentang harta ghanimah, harta rampasan perang. Artinya apa? Keuntungan, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang mau bersama-sama mensyiarkan agama Allah, menolong agama Allah. Bahwa orang yang ada dalam dirinya semangat jihad, bersungguh-sungguh untuk berislam, belajar, menekuni, mengamalkan, itu menunjukkan bahwa ada iman dalam dada. Ada iman dalam dada kita. Ada kesungguhan datang ke ta'lim. Ada kesungguhan belajar Al-Quran. Ada kesungguhan untuk hadir. Itu menunjukkan bahwa iman kita udah ada di dalam dada. Ada iman kita. Tinggal besar kecilnya. Kalau kecil, kalau kita nggak datang-datang, lama-lama redup. Kalau redup lama-lama mati. Bu Hani bilang kalau redup lama-lama mati. Bilang. Ya Bu ya, redup. Kan ya, kalau kita lampu ini udah berapa watt dibilang kan? Hai kabeh watt udah. Gimana beh watt? Hanale cahaya. Perlu kita ganti? Perlu. Ya muqallibal qulub. Hati kita nggak bisa diganti. Tapi hakikat hati kita perlu diganti. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tolong ya Allah hatiku cenderungkanlah ya Allah di jalanmu ya Allah. Ya gitu ya, cenderung di jalanmu ya Allah. Mau mengaji, mau berzikir, mau ke taklim, mau bersedekah. Tolong ya Allah ya muqallibal qulub. Ya. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Zulqa'dah yang mulia ini, kita berharap kepada Allah, hati kita tunduk, patuh, taat untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan cinta kepada Allah dan rindu berjumpa dengan Allah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ucapan yang sangat luar biasa kalamullah ini kepada Nabiullah mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Nah, coba lihat Bu ya. Wahai Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangatilah orang-orang mukmin untuk berperang. Semangati jiwa kita untuk berperang. Apa? Untuk melawan hawa nafsu kita. Itu yang paling kita katakan urgen untuk fardu ain kita. Lawanlah apa yang bertolak belakang dengan ajaran agama Allah. Tapi yang tertinggi, hendaklah engkau ikut ke medan perang. Karena itu jihad yang paling tinggi. Nah, asbabun nuzul ayat ini terkait dengan ketika perang Badar. Ingat Bu, perang Badar? Perang Badar terjadi di tahun kedua ketika Rasulullah telah hijrah ke kota Madinah. Maka umat Islam sebagian sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka bencinya Abu Jahal, maka Abu Jahal mengirimkan dirinya dan pasukannya untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Apa yang terjadi? Maka pada waktu itu terjadilah perang Badar. Jumlah kita sedikit, hanya 300 orang. Gitu kan? Tetapi kaum kafir jumlahnya sampai 700 dan 1000 orang. Maka apa yang terjadi? Dengan sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, menangkanlah perang Badar. Kalau tidak menang perang Badar nih Allah, bisa jadi nggak ada lagi yang menyembahmu ya Allah.
Tapi secara logika 300 lawan 700 itu nggak akan mungkin menang. Ya kan? 300 lawan 700, 300 lawan 1000 tidak akan menang. Dan 1000 lawan 3000 nggak akan mungkin menang. Nah makanya kita lihat ketika Rasulullah mengangkat tangannya setinggi-tingginya kepada Allah, ya Allah menangkanlah perang Badar ini. Maka apa terjadi? Maka dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin pada perang Badar. Setelah perang Badar usai, maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, kita baru melewati perang yang kecil dan kita akan melewati perang yang lebih besar. Ya Rasulullah, ini kan sungguh sangat besar. Ada yang lebih besar. Apakah itu? Perang melawan hawa nafsu. Makanya Bu, kecil-kecilnya, kalau ada rasa-rasa kita berat datang ke pengajian, itu kita belum membunuh atau belum mengendalikan nafsu. Ada malas-malas kita bangun pada malam hari untuk tahajud. Itu menunjukkan bahwa kita belum menang dengan nafsu kita sendiri. Ada kerit-kerit kita tidak bisa mengeluarkan di jalan Allah. Itu menunjukkan bahwa kerak-keraknya masih ada di dalam diri kita. Belum bisa kita kendalikan, belum bisa kita jinakkan. Baca Quran baru 1 halaman udah terkantuk-kantuk. Kayak gitu kan? Baca Quran baru 1 halaman udah. Ya kan? Muncul tenggelam seperti bulan purnama. 15 hari nampak sekali. Nanti 16 hari kemudian baru nampak sekali. Ya kan? Jadi disinilah harus kita semangati. Tapi kata-kata ini menunjukkan bahwa Rasulullah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyemangati seluruh kaum mukmin. Di sini mukmin. Ya ayuhan nabiyyu haridil mukmin. Makanya ciri orang yang mau ikut berperang itu kategori orang mukmin. Orang mau berjihad di jalan Allah itu standar dirinya sudah mukmin. Orang yang mau mengamalkan Al-Quran itu kategori orang mukmin. Ada di hati kita bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, terbaik. Itu tanda orang mukmin. Baru tanda-tanda Ibu. Ya baru tanda-tanda masuk ke dalam kategori orang mukmin. Maka di sini ada kisi-kisinya. Ada tanda-tandanya yang kita bisa ambil pemahaman di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyyakum minkum asyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Untuk kamu bisa berperang melawan musuh. Musuh apa tadi? Bisa musuh orang kufar, bisa musuh pada diri kita sendiri. Rasa malas, rasa takut, rasa khawatir ada. Ini musuh itu. Takut. Ya kan? Takut kita. Ada takut. Takut miskin, takut tua, takut mati, tapi nggak beramal. Ya gitu kan? Nah, jadi dikatakan di sini apa? Untuk kita memerangi musuh-musuh kita itu, ya kan? Baik musuh yang hakikatnya yaitu kita melawan hawa nafsu kita, ataupun yang realnya adalah ke medan perang, maka kata Allah jangan sendiri, nggak kuat kita, jangan sendiri. Kumpulkan. Maka di sini katakan apa? Kumpulkan berapa? 20 orang sabar. Kita berapa orang, Bu? Silakan. Berapa orang kita? Coba hitung. Ada 20? Lebih. Nah, berarti kita kalau berkumpul lebih daripada 20 orang, itu pertanda kita mau menang. Tapi jangan senang dulu. Ada soal kedua. Ya, jangan senang dulu. Ada soal kedua. Soal kedua kita simpan dulu. Ingat ya, udah berapa orang kita ini sekarang? Lebih 20. Maka apabila engkau mengumpulkan 20 garis miring, yang 20 itu orang yang sabar. Siapakah orang sabar? Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu pada orang-orang sabar. Minta tolonglah kamu dengan bersabar. Minta tolonglah kamu pada orang yang punya sifat sabar. Siapa mereka? Mereka yang melakukan sholat dengan khusyuk. Bukan sholat, tapi mereka melakukan sholat dengan khusyuknya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah orang yang konsisten, yang melakukan dengan ketetapan yang ada. Benar, itu khusyuk. Taat, tunduk, patuh. Itulah khusyuk. Dan kita melihat bahwa
Di ayat ini Allah memerintahkan kita mengumpulkan yang 20 orang itu adalah orang-orang yang sabar. Makanya ayat ini terkait dengan orang-orang yang dulu pada ikut ketika perang Badar, mereka memang sudah sangat terpilih. Orang yang tidak ada imbalan apapun, tidak ada diganjar oleh Rasulullah. Siapa yang ikut perang nanti akan dapat ini, dapat ini, nggak ada. Itulah mereka-mereka yang ikhlas. Dan orang ikhlas adalah orang yang melakukan sesuatu dengan benar, mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para mufassir ada 3 syarat kemenangan. Berdasarkan ayat ini, Bu ya. Berdasarkan ayat ini, definisi sabar itu orang yang akan menang untuk melawan daripada 100 daripada musuh adalah mereka yang sabar. Siapakah mereka yang akan mendapat kemenangan? 1, orang yang sudah tertanam iman, keyakinan dalam dirinya. Iman, keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan berjumpa dengan Allah. Keyakinan yaumil akhir. Jadi kita kalau mau berbuat ini, yakin kita bahwa andaikan pun manusia tidak membalas, Allah pasti membalas. Dan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita kemarin sandarkan sampai menghidupkan lampu. Ketika ada seseorang menghidupkan lampu, ya kan, mematikan lampu, di situ pun Allah mengirimkan apa, Bu? Malaikat di arasy untuk memohon ampun kepada orang yang mau mengetekkan lampu itu. Makanya kalau ada dibangun masjid, rupanya dia hanya kasih 1 sak semen. 1 sak semen itu pun dihitung di yaumil akhir sebagaimana surga seperti istana. Bagi mereka yang mau, karena sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Makanya pernah kita bahas tentang kaum sufah. Kaum sufah itu adalah mereka yang mengembara. Tidak punya kakak, tidak punya adik, tidak punya suami, tidak punya istri. Tapi mereka ingin berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan takzim kepada Rasulullah. Sampai mereka mengambilkan air wudhunya Rasulullah. Maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, aku di dunia bersamamu. Tapi mana mungkin nanti di akhirat bersamamu. Engkau mempunyai derajat yang sangat tinggi. Bisa jadi engkau akan di surga firdausmu. Kata Rasulullah, kuatkanlah ibadahmu kepada Allah. Yang dimaksud kuatkan ibadah itu adalah amal-amal sunnah, tidak hanya memadai amal-amal wajib. Makanya Bu, orang yang ingin ikut membuat amal-amal tambahan yang sesuai dengan hukum syariat, kalau salat maghrib dia tambah salat sunnah lagi. Orang yang loyal, tidak sekedar hadir tapi berkontribusi. Tidak sekedar kita hadir, karena hadir ini fardu ain kita nih. Kita nuntut ilmu kan hadir ya. Tapi kita ada yang lebihnya. Apa yang mampu kita? Mampu tenaga, mampu hadir, mampu pikiran. Kita loyal, merasa memiliki. Dan bersungguh-sungguh mencintai Rasulullah. Dalam hal ini apa? Agama Allah. Maka itu pun menjadi sebab kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang seperti inilah nanti yang tidak akan goyah. Tapi kalau orang yang ketika datang, maka diberi pamrih, diberi hadiah, diberi ini, diberi itu, maka dalam mendidik anak pun kita tidak boleh sering-sering kasih hadiah. Dan kalaupun diberikan hadiah, setelah dia melakukan itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di kita budayakan kan Bu, di sini. Kita memberi sesuatu tanpa ada kisi-kisi soal sebelumnya. Artinya apa? Itu alamiahnya kita. Itu adalah kesungguhannya kita. Itu adalah merupakan memang sudah menjadi bahagian daripada karakter gaya kita. Sudah menjadi sifat. Maka setelah itu diapresiasi. Nah, maka dalam Islam kita lihat kaum sufah itu mereka yang loyal. Sampai dalam Islam, andaikan kita datang ke pengajian ini, lalu ada orang pertama kali datang, maka berbeda pahalanya dengan orang yang kemudian. Ya kan Bu? Tapi bukan berarti orang kemudian tidak dapat pahala. Tentu orang yang lebih cepat datang, ada kesungguhan yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti orang yang belakangan datang mereka yang malas, bukan. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Yang gitu kan Bu? Tetapi orang yang bersungguh-sungguh otomatis dia akan membuat dirinya tepat waktu, disiplin, dan seterusnya. Dan ini mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah kata Allah, kumpulkan 20 orang kayak gitu.
yang punya keyakinan yang benar, apa yang kita buat ini akan berbuah di yaumil akhir. Tapi kata Allah, kalau engkau lakukan itu bukan karena Allah. Itu di surah Hud, kita bisa buka Ibu surah Hud ayat 15, ayat 16. Nanti ada orang-orang yang beramal, dia mengharapkan dunianya. Aku mau kumpulkan 20 orang supaya dia bisa beli barang-barang aku. Aku mau kumpulkan sekian orang supaya aku dapat nama, aku dapat ini, aku dapat penghormatan. Kata Allah, aku iakan. Niat-niat duniamu, kalau nengok rumah maka dia selawatin. Biar dapat rumah itu. Dapat, tapi nggak dapat di akhirat. Kita mau yang mana, Bu? Kita mau yang dunia dapat, akhirat dapat. Caranya, kita lakukan ini karena Allah. Yang gitu kan? Kita pakai busana muslimah nih kayak begini nih. Mau cantik, mau enggak, yang penting aku pakai. Tapi kalau bisa cantik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak juga, tidak akan aku buka lagi. Karena aku melakukan ini karena engkau ya Allah. Karena engkau perintahkan. Bukan karena model. Bukan karena gaya. Tapi karena ketundukan, kepatuhan kepadamu ya Allah. Mau ada kawan, nggak ada kawan, dalam negeri, luar negeri, tetap kita tutup aurat. Ya Bu ya? Karena yang kita lakukan bukan untuk dipandang oleh manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan, yakin berjumpa dengan Allah di yaumil akhir, dan semua di X-ray. Niat-niat baik kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Islam, contoh seperti ibadah kurban. Jika engkau di bulan Zulkaidah ini sudah berniat untuk melakukan ibadah kurban, maka nyatalah kesungguhan kamu. Di 1 Zulhijjah, tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi potong rambut, cukur kumis, cukur jenggot. Ya kan Bu? Untuk menunjukkan kesungguhan kita, untuk kita menyembelih binatang kurban. Sampai kapan? Sampai kita menyembelih apakah di tanggal 10, apakah 11, apakah 12, 13. Ketika telah sembelih, seperti kita ihram telah tahallul, telah selesai. Nggak ada masalah. Ada batas waktu. Seperti orang ihram. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka dia menyelesaikan sampai dengan tahallul, barulah dia boleh mencukur dan segala macam. Maka kita kurban juga begitu. Ada wujud kesungguhan. Tapi jikalaupun ternyata dia melakukan itu, tidak menggugurkan untuk niat kurbannya. Hanya saja pahalanya tentu pahalanya tidak seafdal orang yang bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita memang udah tahu bahwa inilah pemberian terbaik kita kepada Allah, memilih binatang kurban terbaik, ya kan? Tidak ada yang cacat. Kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena Allah, menjaga di 1 Zulhijjah sampai dengan 10 dan seterusnya, maka insya Allah dengan izin Allah itu sampai, maka pahala kita sempurna. Ya kan Bu? Pahala kita sempurna. Tapi kalau cilet-cilet, apa bahasa Aceh cilet-cilet? Menan-menan. Disitulah malam Idul Adha, disitulah cukur rambut. Ya kan Bu? Disitulah beberes-beberes untuk fisik. Banyak nggak kita lihat begitu? Banyak. Kenapa? Tidak dianggap penting. Nah, kenapa tidak dianggap penting? Karena tidak yakin Allah memandangnya. Kita Bu, kira-kira kalau ada tamu terhormat kita tahu apa kesukaannya. Maka yang kesukaannya itu kita buat. Yang dia benci pasti tidak kita buat kan? Dia tidak suka ini, maka tidak kita buat. Dia suka ini, maka kita akan buat. Kan gitu ya? Maka kita tahu keyakinan kita berjumpa dengan Allah. Apa yang Allah sukai, apa yang Allah tidak sukai. Makanya menurut para mufassir, surah Al-Anfal ayat 65 ini menunjukkan bahwa orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang bersabar. Siapakah mereka? Mereka yang yakin semua ibadahnya ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kita akan mempersembahkan apapun yang kita buat yang terbaik menurut Allah. Bukan menurut kita. Disinilah kita perlu berguru. Syarat kedua, yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat kedua adalah orang-orang yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang kesabarannya teruji. Siapa Bu?
kesabarannya teruji. Andaikan ketika dia melakukan ada halangan, ada rintangan, dia tidak berhenti kalau itu benar. Karena apa? Dari gagalnya dia, dari tidak berhasilnya dia, itu pun Allah beri pahala. Ya kan, bukan? Hadirnya kita di tempat ini, ternyata misalnya gurunya tidak ada. Dapat pahala apa nggak kita? Dapat pahala. Ya kan, Bu? Hadirnya kita di sini, lupa kita nggak dapat ilmu. Cuma dapat kawan aja. Dapat pahala apa nggak kita? Dapat pahala. Makanya di hadapan Allah, kesabaran kita itu sangat teruji. Maka dikatakan bahwa orang-orang sabar ini akan menjadi orang-orang tangguh. Mau menang, mau kalah, yang penting kalau Rasulullah udah bilang ikut, aku ikut. Jadi bukan tujuan nomor satu menang, bukan. Yang kita sering bilang sama anak-anak kita ya, kalau dalam dunia pendidikan, nah ikut aja lomba, nak. Menang kalah itu biasa sayang. Ada, Bu. Tapi kalau kita bilang, nak, kamu harus ikut ya. Kalau nggak menang bukan anak mama. Mama, emaknya luar biasa. Ada nggak mama begitu? Nggak ada mama di sini. Ya kan, Bu? Kalau kamu menang, nah, itu baru anak mama. Kalau nggak menang, itu bukan anak mama. Nggak ada kayak begitu. Dalam Islam, nak, kamu ikut, menang kalah itu biasa. Dan ini adalah tahap pembelajaran. Kan gitu kan, Bu? Jadi dalam hidup ini ketika kita bilang, yang penting datang aja. Ya, yang penting datang aja. Tapi saya nggak bisa, Anda ada masalah. Kira-kira kalau kita berkawan dengan orang begitu, enak nggak kita? Kamu harus datang ya. Kalau nggak pakai jilbab warna krem, pulang. Wah, nggak boleh ikut foto. Jadi kalau misalnya nggak cocok nih kan, ini warna apa nih kita hari dress code-nya? Oh, dress code biru, dia pakai pula merah. Kita bilang, hai, wah, wah, wah. Kira-kira bisa nggak berkawan lagi kita sama orang begitu? Dan dalam kehidupan ada nggak manusia kayak begitu? Nggak berkawan. Kalaupun dia mengajak orang, nggak masuk orang. Ya, Bu ya, nggak masuk. Baru masuk, pakai ambal warna merah. Nggak tahu dia merah sedekah orang. Ya kan, Bu? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa itu? Protes luar biasa. Tetapi dalam Islam, orang-orang yang sabar tadi adalah mereka yang sangat teruji. Ketika misalnya ada pujian, pujian milik Allah. Ketika diprotes, maka islah, perbaikan. Ini luar biasa. Dan kita pun mungkin menjadi istri, juga begitu di rumah. Ketika kita masak, alhamdulillah suami kita memuji, enak kali lah masak. Alhamdulillah. Ketika dibilang enggak enak sedikit pun, belajar lagi. Jangan, enggak enak masaknya. Enggak, aku masak lagi. Bu ya. Kira-kira kita tipe 1 atau tipe 2? Bu, tipe 1 atau tipe 2? Nah, ini kalau tipe 2, kalau kita kumpulkan 20 enggak menang. Musuh pun enggak ada akan musuh takut sama kita. Ya kan? Itu. Jadi kalau misalnya dipuji, pujian milik Allah. Kalau direndahkan, diremehkan, enggak ada masalah. Kita belajar lagi. Maka ulet. Orang sabar itu tangguh. Setelah mengalami jatuh bangun, maka tegak berdiri. Ibarat dalam dunia kita, Bu, kehidupan kita ini, anak kita merangkak. Ketika dia bisa berjalan, maka dia merangkak dulu, kemudian dia satu kakinya terjatuh lagi, satu kakinya naik terjatuh lagi, jalan 3 langkah terjatuh lagi, akhirnya dia bisa berlari, ya kan? Kan bisa berlari. Nanti usia itu akan berjalan lagi ketika kita tua, semua orang menghormati kita. Maka pada satu waktu adalah orang yang mencela, adalah orang yang mungkin yang kurang enak lah didengar oleh telinga. Dia nggak down. Kenapa? Udah banyak yang memuji. Satu yang nggak memuji nggak ada masalah. Dan pujian pun milik Allah. Ini kalau lemah-lemah sabar macam mana? Sekali dipuji naik telinganya. Ketika nggak dipuji, pingsan. Nggak bangun-bangun. Ya, Bu ya? Maka tidak akan stabil. Ini nggak akan kalah musuh. Musuh tidak akan kalah. Jadi yang kedua adalah orang yang ulet, orang yang tangguh. Kenapa dia tangguh? Karena dia yakin sebesar zarah pun kebaikan kita, apapun kontribusi kita, dihitung yang sangat besar di hadapan Allah. Tapi kalau manusia belum tentu. Manusia kadang-kadang ketika kita beri yang terbaik pun, dia masih menganggap itu biasa saja. Ya kan? Masih menganggap itu biasa saja. Tapi Allah sekecil apapun sujud kita di malam hari ternyata belum betul sujud kita, tapi kita udah dapat ampunan Allah.
Kenapa? Bersungguhnya kita untuk bangun. Bersungguhnya kita untuk bangun. Maka dikatakan Allah, orang-orang yang berkurban, yang bersungguh-sungguh, jangankan ketika sudah disembelih, niat saja mereka ingin berkurban, itu sebelum waktunya tiba, sebelum darah sampai ke bumi, takwa sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kita yang dibarengi dengan yang ketiga syarat nanti orang-orang yang betul-betul akan memenangkan musuh adalah mereka yang dalam dirinya ada satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepadanya, kecerdasan. Ini butuh sekali kita. Cerdas. Kenapa cerdas? Mursyid, ada bimbingan. Jadi kalau kita katakan bahwa orang-orang bertakwa itu pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka hidayah yang Allah beri kepada orang-orang yang cerdas ini adalah dia akan mendapatkan seperangkat ilmu dari Al-Quran yang dia baca. Apapun yang kita amalkan ini ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Makanya ketika kita misalnya akan melakukan satu amal kebaikan apapun, kita tahu sumbernya dari mana. Makanya ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan dan segala macam, maka itu pun insya Allah baik-baik saja karena kita mengerti tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berkurban, contoh, karena kita bulan Zulqa'dah mau masuk bulan Zulhijjah, janganlah ambil kulit-kulit dan tanduk-tanduk dan kuku-kukunya. Itu seluruhnya kita kurbankan. Ya kan, Bu? Seluruhnya kita kurbankan. Tapi kalau kita misalnya udah berkurban, ambillah kulit-kulitnya, kita buat kerupuk-kerupuk, kayaknya enak buat kerupuk-kerupuk, ya kan, Bu kan? Tapi kalau kita tahu ilmunya, maka kita pun merelakan seluruhnya. Maka seluruh apa yang kita buat itu sampai dikatakan apa? Kuku-kukunya pun nanti di yaumil akhir menjadi saksi untuk membela kita. Makanya kita kalau udah tahu itu kulit nggak kita ambil, semua nggak kita ambil. Kenapa, Bu? Karena itu menjadi pembela kita di yaumil akhir. Nah, inilah nanti kalau kita lihat mereka yang 20 orang ada sifat di sini, sifat keyakinan, sifat kesabaran, ulet tangguh dan sifat ilmu. Ada kecerdasan, mursyid, dia akan menjadi orang-orang yang cerdas. Maka dia akan diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk menjalani apa yang Allah perintahkan. Makanya dia akan enjoy saja. Andaikan di dunia dia dapat nikmatnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dia pasti kali di akhirat dia akan dapat pahala. Di akhirat dia akan mendapatkan. Makanya suka duka itu dinikmati, bukan ditinggalkan. Tapi kalau tidak, Ibu, kalau dipuji dia bergerak, kalau nggak dipuji, kutinggalkan itu. Beda kan? Dia berbeda. Jadi ingat, siapa tadi? Orang-orang yang pertama adalah Allah berikan kepada keimanan yang dalam. Kemudian yang kedua adalah mereka yang penuh dengan kesabaran. Yang ketiga dia menjalankan ibadah itu dengan ilmu. Tidak cukup semangat saja, tapi ilmu. Disitulah kita harus terus berguru dan belajar. Jadi jatuh bangun kita itu biasa. Nah, disinilah terukur sekali tentang orang-orang Badar, ahli Badar. Maka dimenangkan oleh Allah 300 bisa lawan 1000 dan bisa lawan sampai dengan sekian banyak kaum musyrikin. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di ayat ini, ayat yang berikutnya, sambungan ayat ini, wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Maka kalau engkau ingin mengalahkan 1000 musuh, kumpulkan 100 orang sabar. Ya kan, Bu? Maka di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, jika engkau ingin mengalahkan 1000 musuh, kumpulkanlah 200 orang sabar. Jadi kita ini ada 20 lebih, tapi kan kita bukan orang Badar. Ya kan? Kita kan bukan Badar. Iman kita tidak sama seperti ahlul, berarti kita nggak cukup kumpulkan 20 orang. Kita harus kumpulkan berapa, Bu? 100 orang untuk mengalahkan berapa? 1000 musuh. Yang 20 tadi siapa? Iman setingkat selevel iman ahlul Badar. Orang ahlul Badar itu jalan kaki dari kota Madinah ke kota Badar. Kita naik bus pun masih trip, Bu. Nyaman trip. Nyaman yo. Ada makanan. Mereka nggak bawa makanan, Bu. Ya, tidak bawa makanan, tidak bawa apa-apa. Dan meninggalkan anak istrinya.
Kira-kira kita nak pegang HP sebentar-bentar, katruh, katruh. Udah sampai di sini, udah sampai di sini. Udah di mana, Dek? Udah makan, udah minum, kan gitu ya. Kalau kita pergi berumrah atau berhaji, ada nggak tuh? Assalamualaikum kakak, suamiku, anakku sudah di mana? Alhamdulillah katruh jedah, cipotule. Ya kan? Nah, jadi ini kalau yang kayak begini nggak cukup 20 berapa? Kumpulkan 100 untuk mengalahkan 1000 musuh. Karena level iman yang berbeda. Kadang-kadang kita ada teman saja mengkritik sedikit langsung kalemoh aja. Tapi kok ahlul badar enggak? Ya kan? Maka dikatakan sini ada pilihan-pilihan. Jadi ke ahlul badar itu kumpulkan 20 dengan level iman yang sangat kuat, 20 bisa melawan 200 orang. Kumpulkan 100 bisa mengalahkan 1000. Jadi begini Ibu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau iman-iman yang kuat itu, satu orang berkewajiban mengajak 10 orang. Satu orang berkewajiban mengajak 10 orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Supaya kita kuat. Jadi kita punya PR, masing-masing kita seumur hidup kita ini harus ngajak orang yang tekun, yang beribadah, yang taat, yang menuju Allah 10 orang. Nah, kira-kira kita udah berapa orang? Kalau kita buat PR ini di pengajian kita, setiap individu wajib mengajak 10 untuk hadir duduk di sini. Kira-kira dalam prakteknya Bu, apa yang terjadi pertanyaan? Itu saja. Kalau 2 orang boleh enggak? Saja udah aku cari saja. Yang ini arisan, yang ini ngantar anaknya, yang ini sakit, yang ini begini kan Bu. Ini kan yang tipe-tipe yang kita bilang yang alamiah yang kita dapatkan. Bu, besok bawa ya. Bu Sal besok bawa 10 ya. Apa kira-kira jawabannya? Alhamdulillah Bu, saya 20 saya bawa. Atau kebalikannya. Hai Bu, belum tidro yang ajak. Hana yang lain. Ya kan? Tapi kalau kenduri berapa kita ajak? Kita undang. Makanya kalau kenduri, kalau kita siapkan makanan untuk 100, itu makanan itu harus kita siapkan berapa Bu? Undangannya 200 ya kan? Tapi kalau pada masa lalu, kalau tamunya misalnya 10, itu makanannya untuk 5 orang, tapi cukup untuk 10. Tapi zaman akhir zaman, kalau kita siapkan makanan untuk 10 orang, maka yang datang itu berapa? 20, maka nggak cukup tadi. Ya kan? Nggak cukup dia. Jadi ada kebalikan. Kenapa? Karena imannya berbeda dengan ahlul badar. Jadi sampai Bu, kita kisahkan tentang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di satu meja makanlah kami. Ketika makan itu ini 10 orang. Yang satu ini rupanya belum dapat dia makanan. Dia diam aja. Diam aja. Saya bilang, "Pak, Bapak belum dapat makanan?" "Enggak apa-apa saja. Enggak apa-apa." Dahulukan aja. Saya kan jarang-jarang saya dapat orang kayak gitu. Biasanya kalau nggak dapat macam mana? Hai, len golom. Iya kan, Bu? Ibu sering nggak kalau kumpul sama-sama, lalu dia belum dapat, dia diam atau dia komentar? Komentar lah kita, Bu saya belum 2. Iya kan? Tapi yang tadi yang orang salih ini macam mana? Dia kenapa? Dahulukan aja. Kalau kayak gitulah kita berkumpul berkawan-kawan, enak apa enggak? Aman negeri ini. Tapi untuk dapat orang kayak gitu di mana? Ya kan Bu? Nah ternyata orang seperti itu kalau kita ajak berperang, dia bisa melawan 10 musuh tadi. 1 bisa 10 Ibu. Maka dalam Islam ada tanggung jawab moral kita, tanggung jawab dakwah kita. 1 orang berkewajiban mengajak 10 untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira PR ini udah kita lakukan, dan yang paling utama ada dalam keluarga kita sendiri. Ya, dalam keluarga kita sendiri, kakak, adik, abang kita. Kalau kita sudah menutup aurat, apakah kakak adik kita sudah menutup aurat? Kalau kita sudah berzakat, apakah kakak adik kita sudah berzakat? Kalau kita udah ngaji, apakah suami kakak adik kita juga sudah mengaji? Masing-masing 10. Maka nanti ketika kita tiada, maka amal-amal ini akan berlanjut kepada anak keturunan kita. Ya Bu ya? Nah, tetapi karena kondisi seperti ini, maka kita tidak cukup 10. Maka kita harus mengajak berapa? 100
orang untuk mengalahkan menjadi 1000. Begitu Bu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang kafir tidak mengerti ini. Ingat Bu ya nih, Allah mengatakan apa? Alladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Orang kafir tidak mengerti cara amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena orang yang mau berdakwah, orang yang mau mengajak orang berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, karena dia tahu ada pahala nanti di yaumil akhir, ada surganya Allah. Orang kafir tidak dikasih paham oleh Allah tentang amal itu. Karena bagi mereka kalau mereka berbuat ada nikmat dunia, ada fee. Ayo padum fee. Saya ngajak 10 orang berapa saya dapat? Kalau satu orang 1 juta, 10 orang 10 juta. Ya gitu kan? Yang taunya orang kafir, orang ingkar kepada Allah, dia tahu setiap kali dia bekerja harus ada nikmat dunia. Makanya Allah katakan dalam surah Hud ayat 15, siapapun yang beramal, kalau kamu harapkan dunia, aku penuhkan dunia kamu. Jadi kalau kita mau beramal, Ibu, ya Allah, mau pergi ngaji, Allah, biar laku lah daganganku. Laku. Emang laku. Laku dagangan kita. Ya kan? Kalau kita misalnya mau jadi apa, supaya kita dikenal, memang dikenal. Tapi kata Allah, nanti di akhirat kamu nggak dapat apa-apa. Di akhirat tidak dapat apa? Karena apa? Engkau telah dapat niat duniamu. Niat duniamu engkau telah dapat. Maka surga engkau tidak dapatkan. Nah, disinilah keyakinan tadi bahwa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampai berkeyakinan karena Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah adalah Al-Mannan, Karim, yang sangat memberi pembalasan. Allah yang sangat adil, Allah yang sangat memberi apa yang tidak kita minta. Allah memberi surga sebagai balasan sabar dari apa yang kita lakukan hari-hari seperti itu. Jadi kata Allah apa? Pada orang kafir tidak diberi pemahaman seperti itu. Maka kita tengok guru-guru kita. Ya, guru-guru kita yang tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak sempat tidur. Ya kan? Enggak sempat tidur, enggak sempat makan. Barang yang mau dimakan mau diberikan lagi kepada orang yang butuh, sampai seperti itu. Tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan umatnya. Itu gitu kan? Nah, kalau kita bilang di kita, bagaimana? Kita hanya mengajak. Makanya bersyukurlah apabila ada pada diri kita sifat selalu mengajak orang berbuat baik. Sembari kita juga bukan orang sempurna, kita terus memperbaiki diri. Tapi hikmahnya, kalau kita ajak orang berbuat baik, mana tahu dalam perjalanan hidup kita, duluanlah meninggal dunia. Ya kan Bu? Duluan meninggal dunia teman kita tadi, masuklah di surganya Allah. Ketika dia masuk surganya Allah, tanya, hai kenapa kamu masuk surga? Aku dulu masuk surga. Ya kan? Karena dulu pernah satu kali ketika aku diajak oleh temanku pergi mengaji. Saat itulah ya Allah aku terus bertobat kepadamu. Mana teman yang ngajak itu mana? Teman yang ngajak itu di mana ya? Kok nggak ada dalam surga? Rupanya dia masih dicemplung dalam neraka. Apa dikatakan? Hai, ya Allah, aku tidak rela ya Allah. Karena dialah makanya aku masuk ke dalam. Panggillah dia. Itulah buat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ajak kawan kita untuk berbuat baik. Mana tahu nasib kita kadang nggak baik-baik aja, tapi wasilah teman tadi kita bisa jadi selamat. Ya kan? Jadi ketika kita menolong kawan, mengajak kawan, kita sedang menolong diri sendiri. Ya kan? Kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi Ibnu Abbas mengatakan apa? Sesungguhnya satu kewajiban kita di mengajak 10 orang untuk berbuat baik. Tapi ini ahlul badar. Makanya nanti kita lihat pada ayat berikutnya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Maka kata Allah, sesungguhnya aku tahu kelemahan kamu. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan pada dirimu. Enggak sanggup 10 ya Allah. Enggak sanggup 10. Coba tes Bu ya. Minggu depan kita tes. Bu Paija bisa ajak berapa? Bu Hani bisa ajak berapa? Bu Intan ajak berapa? Ya kan? Bu Lia ngajak berapa? Bu Sa ngajak berapa? Absen. Terus saja inilah yang saya ajak. Bu Bahar ajak berapa? 200 rupanya. Oh, hebat. Ini lebih dari alul badar. Ya kan Bu? Coba lihat. Nah, maka kata Allah tahu lemah dirimu. Maka apa kata Allah?
Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Maka kata Allah, enggak usah payah-payah, ya. Enggak usah payah-payah. Maka karena Allah tahu kelemahan kita, maka jika ada di antara kamu ada 100 orang sabar, niscaya dia bisa mengalahkan 200 orang. Kalau 100 bisa kalah 200. Jadi kita masing-masing cuma PR ajak 2 saja. Sebelah kanan, assalamualaikum, yuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi, ayo kita ngaji. Ajak sebelah kanan 1, sebelah kiri, tetangga sebelah kanan 1, tetangga sebelah kiri 1. Yang belakang PR yang orang lain lagi. Kira-kira dari 10 dikurangi berapa persen tuh? Dari 10 jadi 2 orang. Itu ringan apa sangat ringan? Nah, coba kira-kira kita udah ngajak kawan, udah lebih nggak dari 2? Kalau kita 2 berarti kita tergolong kepada orang yang telah diringankan oleh Allah. Tapi kalau kita bisa ngajak 10, berarti kita setara dengan ahlul badar. Makanya Ibu tengok ya, orang-orang yang kuat imannya, dia semangat. Kalau dia bilang kita kumpulkan orang, gampang insya Allah dengan izin. Karena apa? Orang juga mencontoh. Kalau dianya rajin, pasti orang juga mau ikut. Tapi kalau dianya ketika datang tidak ada bekas asar-asar kesalihan pada dirinya, apa dia bilang? Ngapain aku pergi ikut kamu? Kamu pun nggak berubah, aku tengok. Jangan Bu. Tapi kalau ditengoknya kita datang ngaji, kemudian kita baik, kita bersedekah, memaafkan ya, rumeh, senyum. Dia bilang, hei, kamu tidak seperti yang dulu, kulihat. Bagus sekali udah. Kalau ngaji pun nggak terbata-bata lagi, udah bagus. Di mana kamu belajar? Maulah aku ikut. Tapi kalau kita udah 10 tahun masih seperti yang dulu, mau orang ikut? Nggak mau orang ikut. Ada yang berubah, itulah namanya islah. Ya kan Bu? Itulah islah. Makanya orang-orang beriman ketika dia mengimani Allah, bukan dia saja yang menikmati hidup itu, tapi orang di sekitarnya mendapatkan manfaat. Dan yang tertinggi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia. Sampai akhir zaman, siapapun yang mengingat Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kita sampai meneteskan air mata. Ya, kan Bu? Sampai kita tetes air mata. Kenapa? Karena akhlaknya yang begitu sangat mulia. Kan gitu kan? Akhlaknya sangat mulia. Kalau orang marah, Rasulullah nggak marah. Tapi kalau kita ke orang marah, aku lebih dari itu bisa. Dia marah sama aku lebih dari itu bisa. Dia nggak datang ke tempat aku pun nggak akan datang juga. Nah itu masih berapa tadi? 1 aja 2. Kalau iman-iman kayak gitu 1 aja, 2 aja kewajiban. Tapi kalau udah di atas itu 10. Tentu predikat iman ini berbeda. Ini kewajiban bagi seorang muslim. Makanya mempertahankan syiar agama Allah ini menjadi satu kewajiban. Ya, syiar agama Allah. Kemarin kita bahas apa? Innas safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu tidak sekedar kita safa marwah, bukan. Tapi Allah mengatakan safa marwah syiar agama Allah. Maka kalau kamu ke sana bersailah kamu. Untuk apa? Agar engkau mengetahui syiar agama Allah. Cerita napak tilas masa lalu. Dan kata Allah yang paling utama, lakukanlah dengan senang hati. Lakukanlah dengan senang hati. Kenapa? Nikmat yang paling tinggi yang Allah beri kepada kita orang beriman adalah kita menikmati amal soleh. Bukan berkeluh kesah. Kita menikmati amal soleh ini. Makanya kita lihat ya Bu ya. Orang yang bersungguh-sungguh. Nanti ketika misalnya di hari Idul Adha. Mereka yang berkurban itu dengan senang hati menyembelih kurban. Padahal dia keluar uang. Dia kan keluar uang tuh. 1 lembu 18 juta, 20 juta. Kok bisanya tersenyum keluar duit? Kalau bukan karena iman, mau tersenyum? Ya kan? Kita menyembelih kan karena darahnya. Ya kan, ada tenaga kita di situ, ada waktu kita di situ, bukan kita pergi ke kantor. Kok bisanya senang melakukan itu?
Kalau bukan iman yang Allah titipkan dalam dada kita, mungkin apa enggak? Enggak. Kita yang perempuan ini yang giling-giling bumbunya itu, awuh-awuhnya, kok bisa senang? Buat-buatkan tehnya, buat-buatkan kopinya, kok bisa senang? Dari mana senang itu datang? Biasanya senang itu datang kalau ada balasannya. Tapi yang kita yakini bahwa kita yakin ini bukan hari ini dibalas Allah. Nanti di yaumil akhir waktu motor seo di alam barzah, datanglah kendaraan-kendaraan kita. Saya ambil ilustrasi sederhana itu. Jika di dunia ini kita mau pergi ngaji, nggak ada kendaraan kita. Senang apa susah gitu? Bu, saya mau kali pergi ngaji, Bu. Tapi rumah saya jauh, di mana? Di Ajun. Jalan kaki aja lah, Bu. Apa kata kawan kita? Oh, kah? Suruh jalan kaki. Naiklah kendaraan. Dia bilang, nggak ada kendaraan saya, Bu. Oh Tuhan. Kan gitu kan? Lalu kita bilang sama kawan, kawan, kan rumahnya di Ajun kan? Jemputlah si Polan tuh. Oh boleh saja, boleh saya jemput. Dijemputlah sama kawan kita. Naiklah kita kendaraan. Senang gak kita? Itu baru kendaraan pinjaman. Ya kan Bu? Lalu yang kedua, nggak ada kendaraan Bu. Bu ada Bu, mobil saya satu nih, nggak pakai. Pakai untuk ibu aja. Nggak balik saja, nggak usah balik, untuk ibu aja. Macam mana kita? Hai, Masya Allah. Luar biasa. Kita cerita sampai 20 tahun cerita itu. Saya Bu, saya. Mungkin al-waqiah saya tiap pagi itu. Mungkin sedekah saya, mungkin gitu kan? Kita pikir diri kita, bukan Allah mau kasih biar kamu sadar. Gitu kan? Senangnya kita diberi kendaraan. Makanya kalau masuk iman kita dalam dada kita dari ilmu yang kita baca, dari hukum-hukum fikih yang kita baca, dari kita berguru, orang-orang berkurban diberi kendaraannya secepat kilat nanti dalam surganya Allah. Maka kita bersegera-segeralah, hai, menyohana peng kumita. Untuk apa? Untuk aku bisa berkurban. Ya kan Bu? Kalaupun ternyata aku nggak bisa juga, aku bantu-bantulah cuci-cuci daging. Aku bantu-bantu apa? Bantu-bantu nih awu-awu nih, bantu-bantu. Bantu-bantu angkat-angkat. Untuk apa? Dapat kerimeh-kerimehnya. Tapi kerimeh-kerimehnya pun di hadapan Allah itu mulianya juga luar biasa. Itu karena apa? Irsyad. Ada ilmu, ada pemahaman. Semangat jihad untuk melakukan amal-amal kebaikan. Makanya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sangat mengapresiasi orang yang dalam dirinya ada semangat untuk berjuang, untuk mengamalkan ajaran agama Allah. Maka bersyukurlah kita berkawan-kawan seperti ini. Jumlah kita kalau kita lihat di grup sudah 250 lebih. Lalu di kita sekarang alhamdulillah udah dapat 1 ekor sapi, dapat 1 ekor kambing. Dan mudah-mudahan sambil jalan bertambah lagi, kita bisa memberi makan sampai dengan 800 orang. Dan di dalamnya terdapat apa? Ada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Tapi kita tidak mengeluarkan uang puluhan juta. Tapi cukup dengan semampu kita. Ini menunjukkan apa, Bu? Itulah surganya Allah. Sangat dimudahkan bagi yang mau. Sangat dimudahkan bagi yang mau. Berkumpul-kumpul bersama-sama mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi yang mau. Tapi yakin kita bahwa karena kita lakukan ini karena Allah. Dan ada dalilnya, ada hukumnya, ada cara-caranya. Kita yakin Allah Maha mendengar. Dan seluruh kebaikan-kebaikan kini akan mendatangkan kebaikan kembali. Contohnya apa? Ada nggak orang dikasih daging marah? Ini contoh kecil, Bu. Nanti Ibu kasihlah kuah belangong pakai pisang tuh. Dia rasa enak. Aku benci kali lah sama dia, dikasihnya kuah daging. Ada, Bu? Kalau ada yang kayak gitu, bawa ke jalan kakap. Pasti waktu dikasih macam mana? Alhamdulillah ya Allah. Kan gitu ya? Kita yang melihat dia bersyukur, kita bilang apa? Ibu, ada lagi Bu, mau saya kasih lagi, ada lagi. Karena saking senangnya kita melihat dia sangat menerima, sangat senang menerima. Itulah hukum sunnatullah. Belum lagi nanti senangnya kita menerima kendaraan sesungguhnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amal soleh itu membawa ketenangan. Ya, amal soleh membawa ketenangan, dan itu kita butuh ketika kita hidup di dunia ini. Kita butuh sekali ketika kita hidup di dunia ini. Jadi surah Al-Anfal ayat 65 itu menggambarkan bahwa kekuatan ruh, kekuatan iman ahlul badar.
Tapi Allah mengetahui di bawah itu ada iman-iman yang lemah, ada iman yang tidak sekuat seperti itu, yang harus memberikan hartanya setinggi-tingginya. Contoh kita bilang, bagaimana jihadnya Nabiullah Ibrahim. Dengan hartanya yang banyak dia berikan, tetapi ketika itu Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Jika hukum ini diberikan kita, umat Nabi Muhammad, sanggup gak kita? Bukan kambing kita, bukan uang kita, tapi anak kita sanggup, Bu? Kambing kita aja pun agak berat-berat dikit, apalagi anak kita, apalagi suami, apalagi istri. Istrimu tahun ini, tahun depan suamimu, macam mana, Bu? Nggak akan ada. Maka kita lihat pahala Nabi Ibrahim, seluruh orang yang berkurban itu mengingat sejarah tentang Nabi Ibrahim Khalilullah. Makanya nanti pahala yang paling besar dari ibadah kurban 10, 11, 12, 13 itu yang tertinggi adalah Nabiullah Ibrahim, karena sebab beliaulah, sebab Nabiullah Ibrahim lah amal ini ada. Ya kan? Sebab amal Ibrahim lah, ya, Khalilullah, amal ini ada. Makanya paling tinggi royaltinya adalah Nabi Ibrahim. Makanya kita juga, siapapun yang menginisiasi kebaikan, ketika kita telah tiada nanti, amal itu dilanjutkan, kita mendapat pahala jariah. Apa pahala jariah? Ilmu yang sudah ditebar, lalu diamalkan oleh anak keturunan kita. Saya ingat di Aceh, sampai sekarang kan, Bu, hari-hari Jumat semua orang-orang perempuan, ibu-ibu itu di rumah kumpul, di masjid, di daya, dimanapun. Yasin wal Qur'anil Hakim. Siapa yang menginisiasi pertama? Tentu dia sudah berada di alam barzah. Setiap kali acara itu dibuat, dia dapat nggak pahalanya? Dapat pahala. Makanya pahala jariah ini luar biasa. Makanya Islam ini memang harus disiarkan. Islam ini memang harus kita senangi. Untuk apa? Agar kita mendapatkan abadi bahagia kita. Jika di dunia sementara, semua sementara, dana, sementara. Tapi kalau di akhirat, itu kekal abadi selamanya. Maka Allah katakan, mintalah kepada Allah bahagia dunia wal akhirah. Jangan engkau minta bahagia dunia saja, tapi kata Allah, ada sebahagian manusia yang hanya minta dunia saja. Dia hanya minta dunia saja. Kata Allah, jangan, mintalah dunia wal akhirah. Makanya kenapa kita kalau bertawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambah lagi, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Enggak cukup itu aja, ya Allah, udah bahagia dunia, bahagia, masukkan dalam surga. Jadi kata Allah, orang kafir nggak dapat ilmu itu. Orang kafir itu nggak dapat ilmu itu. Dia nggak tahu pahala berjihad. Dia nggak tahu pahala bahwa apa yang kita lakukan ini ada pahala yang menunggu. Ada gaji yang menunggu nanti ketika kita berada di alam barzah. Dan itu abadi selamanya. Makanya, Bu, mengimani hari akhir itu adalah motivasi yang paling tinggi untuk kita terus semangat dalam beramal. Andaikan kita sendiri, kawan kita pun nggak ada, kita tetap juga berjalan. Apalagi kawan kita ikut bersama. Ya, apalagi kawan kita ikut. Jadi kalau ada patah-patah semangat, ya kan, kalau ada kurang-kurang rasa yang kecewa, itu hati-hati, nggak boleh dipelihara. Karena kata-kata iblis pun, ablasa, itu artinya mereka yang mengeluh. Dulu iblis itu mengeluh ketika disuruh bersujud kepada Adam. Makanya arti iblis itu yang banyak mengeluhnya. Kalau begini, maka begini. Kalau begini, akan begitu. Tapi orang beriman tidak. Aku lakukan sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Maka bersabarlah. Pasti engkau menang. Ya kan? Itu kita bilang sama Allah di malam-malam kita sendiri, ya Allah, tolonglah diriku, ya Allah. Jadikanlah aku, ya Allah, orang-orang yang kau kuatkan, ya Allah. Jadikanlah aku bisa menikmati amal-amal soleh ini, ya Allah. Kita minta. Jadi tahu, Bu, kita minta sama Allah, kita menikmati amal-amal soleh kita ini. Ngaji ini kita nikmati dan seterusnya. Dan ini Allah jelaskan dalam surah apa, Bu? Al-Anfal. Apa tadi Al-Anfal? Harta rampasan perang. Senangnya orang-orang yang menang menerima harta rampasan perang. Tapi Allah mau katakan bahwa harta rampasan perang ini juga adalah mereka yang beruntung nanti di yaumil akhir mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan
Kita yang mengikuti kajian ini berharap kepada Allah ketika kita bahas surah Al-Anfal ayat 65, ayat 66, kita digolongkan kepada orang yang punya semangat jihad. Dan disebutkan Ibu, nanti pada tanggal 1 Zulhijjah. Ini belum sampai nih. Tapi kalau kita belajar nanti udah harus beramal kan? 1 Zulhijjah Allah berfirman, wal fajr walayalin asr. Demi subuh di bulan Zulhijjah, itulah hari yang sangat terbaik. Hari yang paling banyak nanti Allah membebaskan manusia yang pada puncaknya 9 Zulhijjah. Dari mana? Dari pembebasan api neraka jahanam. Makanya kita bersiap-siap dari 1 Zulhijjah. Persiapan amal soleh. Apa itu persiapan amal soleh? Terserah mau apa. Karena di situ tidak ada yang wajib, tapi tatawu dengan senang hati. Ya kan, tatawu kita dengan senang hati melakukan amal itu. Dan tentunya yang paling banyak adalah memperbanyak doa-doa baik kita. Ya, memperbanyak doa-doa baik kita. Bisa berpuasa, ya Bu ya. Bisa kita berzikir, bisa berinfak, ya, bisa niat berkurban, bisa niat berhaji. Nih, niat-niat haji terus. Bisa niat berumrah, niat berhaji, melakukan amal-amal kebaikan. Itu pada 1 Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa sampai hari ke-10. Maka pada hari ke-9 itulah puncaknya dibebaskan sebanyak-banyaknya manusia dari api neraka. Bukan dapat ampunan toh, bukan. Kalau dapat ampunan bisa jadi buat dosa kembali. Tapi kalau udah dilepaskan kita dari pembebasan api neraka jahanam, menjadi kepastian jalan kita jalan tol. Apa nanti buktinya Bu? Hari-hari kita insya Allah semakin baik. Jumpa kawan yang baik, selalu berada di tempat yang baik, akhirnya masuklah pada tempat yang terbaik. Itulah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan Bu, keyakinan. Dan tentunya keyakinan ini dikatakan apa? Kita perlu ada kecerdasan. Cerdas itu dimulai dari kita belajar Al-Quran. Kita buka satu-satu. Ingat apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ketika engkau diwajibkan untuk baca Al-Quran itu ada 2. Pertama, fahami, mengerti makharijul huruf. Huruf-hurufnya kita ucapkan dengan benar. Kedua, mengerti makna yang dikandung dari ayat yang Allah berikan. Untuk kita apa? Untuk kita amalkan dalam kehidupan. Kalau betul bacaan, tapi nggak mengerti makna, macam mana kita cara berkurban, cara sholat, cara berhaji. Apakah kita udah termasuk orang wajib haji atau enggak? Enggak tahu kita kadang. Lagi lu belum wajib haji saja. Tapi rupanya mobilnya 3. Tapi belum wajib haji. Padahal ongkos pergi haji dengan harga mobil berapa? Udah kelipatan kali berapa. Makanya orang yang wajib haji apabila ada terpendam hartanya seongkos haji, berarti dia sudah wajib haji. Umrah gitu juga, ada terpendam hartanya yang sudah seongkos umrah. Kurban gitu juga. Apabila ada tersimpan hartanya di 4 hari, seharga binatang kurban. Ini nggak usah jawab di sini Bu. Ada nggak kira-kira 4 hari itu? 10, 11, 12, 13 di hari tasyrik. Uang kita 3 juta, ada nggak? Bisa di tanah, bisa di emas, bisa di deposito, bisa di tabungan, bisa di cincin kita, bisa di lembu kita, bisa di ayam-ayam ternak kita, bisa di bebek-bebek kita. Kalau kita jual lah bebek kita tuh, rupanya bebek kita itu harganya 4 juta. Ya kan Bu? Kira-kira kita sunnah muakkadah nggak kurban? Udah kena. Kalau enggak, jauhlah engkau dari tempat sholat kami, kata Rasulullah. Kalau enggak, terputuslah rahmat-rahmat. Makanya nanti melecut jiwa kita ini. Ya Allah. Nah gitu dia. Tapi kalau kibabu nak kurban, lagi udah tahun likut. Tahun likut kan. Tahun kemarin sudah. Kita tanya, Bu, tahun ini ada dikasih rezeki sama Allah? Nah, lehai. Toko na, rumah sewa na, mandum na. Tapi udah tahun kemarin. Sementara rezeki itu kata Allah, inna a'tainakal. Rezeki itu kukasih engkau per hari, per hari, per hari. Banyak sekali per hari. Nah, tapi udah tahun makanya hukum kurban gak sama seperti haji. Kalau haji udah berangkat sekali cukup lah. Tapi kalau kurban, selagi kita masih hidup, selama kita hidup.
Tahun ini kita kurban, tahun depan kurban lagi, tahun depan kurban lagi, tahun depan kurban lagi. Tapi kalau haji, kalau tahun ini udah berangkat, udah boleh lah, nggak usah pergi lagi. Tapi kalau mau lagi, tidak haram hukumnya. Jangan, nggak boleh pergi lagi bu, haram. Siapa bilang? Rasulullah, karena Rasulullah telah wafat. Jika Rasulullah diberi waktu untuk hidup kembali, otomatis ada pemberangkatan berikutnya. Mungkin ini Bu yang bisa memotivasi kita insya Allah untuk ibadah jihad kita, semangat kita untuk sama-sama nih, sama-sama di hari tua kita, berkumpul bersama, menuntut ilmu bersama, bahagia bersama, makan bersama, sujud bersama, dan insya Allah dengan izin Allah bisa masuk surga bersama. Sama. Nah, gitu kan Bu? Itu kan cita-cita, hak kita meminta kepada Allah. Karena mulianya manusia banyak meminta kepada Allah. Terhinanya manusia apabila meminta kepada manusia. Dan kita berharap kita adalah orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.